Halo, selamat datang di channel Eksotis. Semoga dapat memberikan tontonan yang menarik untuk kalian. Kali ini kami sedikit berbagi tentang fakta menarik sebuah daerah yang ada di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Jambi. Sobat pernah mendengar Sultan Taha Saifuddin? Kalau sobat orang Jambi pasti tahu dengan sosok pahlawan yang berasal dari Provinsi Jambi ini. Jambi merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki posisi strategis karena berada di dekat Selat Malaka. Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang pembentukan daerah-daerah swastantra tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, yang terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai tahun 2010. Secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 kabupaten dan 2 kota. Berikut 10 fakta menarik tentang Provinsi Jambi yang wajib. Pertama, asal-usul nama Jambi dari pohon pinang. Asal-usul nama Jambi memiliki beberapa versi. Salah satunya terkait dengan pohon pinang yang oleh pohon pinang. Disebutkan, wilayah di sekitaran Sungai Batanghari terdapat pemerintahan yang dipimpin seorang ratu bernama Putri Selaras Pinang Masak. Wilayah ini memiliki hubungan yang baik dengan Kerajaan Majapahit, sehingga banyak orang Jawa yang pergi ke sana. Dalam bahasa Jawa, Pinang disebut dengan Jambe. Daerah itu kemudian banyak disebut dengan Jambe, karena dipimpin oleh Putri Pinang. Lambat laun, penyebutan Jambe ini berubah menjadi Jambi seperti saat ini. Kedua, memiliki sungai terpanjang di Sumatera. Wilayah Provinsi Jambi memiliki dan dialiri sungai terpanjang di Sumatera, yaitu Sungai Batanghari. Sungai Batanghari, atau juga ditulis Batanghari, merupakan sungai paling panjang di Sumatera. Panjang Sungai Batanghari mencapai 800 km. Sungai ini bersumber dari Gunung Rasan, 2.585 meter, yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dan bermuara di Selat Malaka atau Selat Berhala. Dengan demikian, Sungai Batanghari membentang dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Di Sumatera Barat, sungai ini melewati Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Darmasyara. Sementara di Jambi, sungai ini melintasi Kabupaten Bungo, Tebo, Batanghari, Kota Jambi, Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hingga lepas ke perairan timur Sumatera dekat Muara Sabak. Sungai Batanghari membawa banyak deposit emas, sehingga muncul nama Swarnatwipa atau Pulau Emas, sebutan untuk Pulau Sumatera di masa lalu. Sungai Batanghari menjadi saksi kemunculan kerajaan Melayu yang cukup disegani, dan kekuasaannya mencakup Sumatera dan Semenanjung Malaya. Sungai Batanghari juga menjadi titik perdagangan penting beberapa kerajaan seperti Sriwijaya dan Dharmasraya. Dikuasai Belanda mulai tahun 1904. Jambi tergolong wilayah akhir yang dikuasai kolonial Belanda, yaitu tahun 1904. Sebelum dikuasai Belanda, wilayah Jambi merupakan daerah merdeka di bawah kekuasaan Kesultanan Melayu Jambi. Pemimpin terakhir Kesultanan Jambi bernama Sultan Taha Saifuddin yang berjuang melawan Belanda hingga akhir hayatnya. Sejak diangkat sebagai Pangeran Ratu atau Perdana Menteri pada tahun 1841, Sultan Taha memiliki misi memberantas buta huruf di kalangan masyarakat Jambi. Pada tahun 1855, Sultan Taha resmi naik tahta sebagai penguasa Jambi, dan semakin gencar mencerdaskan masyarakat. Saat menjadi penguasa, Sultan Taha memandang keberadaan Belanda sebagai masalah utama yang harus disingkirkan. Maka Sultan Taha lantas memimpin perlawanan rakyat Jambi dalam sebuah pertempuran sengit di Muara Kupeh pada tahun 1858. Sejak saat itu, perjuangan Sultan Taha dalam mengusir Belanda terus berlanjut hingga tahun 1904. Dalam menjalankan misinya ini, Sultan Taha mendapat dukungan penuh dari rakyatnya. Sultan bahkan bersumpah di hadapan rakyat, yang kemudian dikenal dengan Sumpah Seti Setia. Namun perjuangan Sultan Taha diakhiri dengan siasat licik Belanda. Sultan Taha meninggal pada tanggal 26 April tahun 1904. Sejak saat itu, wilayah Jambi secara resmi dikuasai oleh Hindia Belanda, dengan ditandai pengangkatan seorang residen Jambi.
Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung sekitar 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret tahun 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan Jepang. Tempat wisata di Jambi memiliki sejumlah tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Beberapa tempat wisata di Jambi antara lain Jembatan Pedestrian dan Menara Gentala Arashi Jambi, Candi Muaro Jambi, Air Terjun Tegan Kiri. Kemudian Geopark Merangin, Perkebunan Teh Kayu Aro, Danau Gunung Tujuh, hingga Danau Kaco. Kelima, pusat penjualan barang-barang keramik Pasar Keramik Sitimang Jambi merupakan pasar yang menjajakan beraneka barang-barang keramik serta barang antik. Pasar ini berada di Sisingamangaraja, Pasar Jambi. Pasar ini sudah dikenal sebagai pusat pemasaran keramik di Jambi sejak 1980-an. Di pasar ini, pengunjung bisa mendapati beraneka macam kerajinan keramik seperti guci, peralatan makan, sampai dekorasi rumah. Semua barang-barang keramik yang dipasarkan di sini dikirim langsung dari China dengan corak yang unik. Selain itu ada sejumlah kerajinan lainnya seperti kerajinan tangan yang dibuat oleh warga sekitar pasar ini. Keenam, mempunyai suku anak dalam. Suku anak dalam atau orang rimba adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, yaitu di Jambi serta Sumatera Selatan. Mereka sebagian besar hidup di Provinsi Jambi, dengan perkiraan jumlah populasi kurang lebih 200.000 orang. Di Jambi, hidup di 3 tempat ekologis yang berbeda, yakni Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, dan daerah selatan Provinsi Jambi, sepanjang jalan lintas Sumatera. Mereka hidup secara nomaden dan mendasarkan hidupnya pada berburu serta meramu. Ketujuh, Jembatan ikonik Jembatan Gentala Arashi sebagai salah satu ikon Provinsi Jambi yang melalui Sungai Batanghari dengan menghubungkan kota Jambi dan Jambi seberang. Menariknya, jembatan ini hanya bisa digunakan oleh para pejalan kaki, benar-benar tidak ada akses untuk kendaraan bermotor roda 4 atau roda 2. Jembatan ini diresmikan pada 2015 oleh mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Panjang jembatan 503 mtr, dengan lebar 4,5 mtr. Mempunyai bentuk meliuk-liuk seperti huruf S, lalu terdapat 2 tiang pancang dengan tinggi 60 meter, membuat jembatan itu nampak makin kokoh. Kedelapan, kuliner khas Jambi tempoyak adalah satu di antara sajian kuliner khas Jambi yang dibuat dari daging durian masak dan garam secukupnya, difermentasi selanjutnya ditaruh di dalam wadah tertutup. Proses fermentasi tempoyak dikerjakan minimum 3 hari agar dapat memperoleh rasa asam yang pas. Karena cita rasa dan aroma unik, selain dipakai untuk masakan gulai, tempoyak dapat digunakan sebagai bumbu pada masakan khas Jambi lainnya. Tempoyak biasa diolah menjadi paduan gulai, sambal, pepes, serta banyak lainnya. Sensasi asam, manis, asin, serta pedas bakal diperoleh dari hidangan berbumbu tempoyak. Kesembilan, pelat kendaraan BH. Plat nomor kendaraan, nomor polisi kendaraan, untuk Provinsi Jambi adalah BH. Akronim dari banyak hutan atau batanghari. Kemudian fakta terakhir, Gunung Kerinci. Gunung tertinggi di Sumatera terdapat di Kerinci, Jambi. Tinggi sekitar 3.805 di atas permukaan air laut. Terima kasih Sobat Eksotis telah menonton. Jangan lupa subscribe dan komennya di bawah untuk masukan buat konten